Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi, kesempatan kali ini kita sama-sama adik kelas lagi. Salah seorang adik kelas yang berhasil masuk ke Institut Teknologi Bandung. ITB, bro. Ya Allah, ITB. Saya juga dulu mau ke ITB, cuman sepertinya kadar pengetahuan. Oke, silahkan untuk perkenalannya. Iya, jadi Mm-mm. kenalin, aku ada Haika Putri Nabila, Mm-mm. biasa dipanggil Nabila, dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung, Angkatan 2019. Sekolah arsitektur ya, lebih ke arah seni jadinya. Ya. Jadi pinter gambar nih, saya tidak bisa menggambar. Bisa jelasin nggak apa ITB itu apa sih? Kalau untuk teman-teman yang belum tahu, masa ada yang belum tahu ITB gitu? ITB itu apa gitu lah? Kalau bisa dijelasin secara umum aja. Hmm, Jadi apa ya? Ya ITB kan Institut Teknologi Bandung gitu. Jadi kayak sesuai namanya, kayak semua jurusan-jurusan yang ada di ITB itu berfokus kayak ke pengembangan teknologi gitu, pembelajarannya. Nah, terus ITB itu sendiri ada berapa ya? Kalau nggak salah ada 12 fakultas gitu sama 12 sekolah. fakultas. Di antaranya tuh ada Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, terus FMIPA, terus ada juga Fakultas Seni Rupa dan Desain, terus Teknologi Industri, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, terus ada juga Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, terus yang tadi juga Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, terus ada juga Sekolah Bisnis dan Manajemen, Sekolah Farmasi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, sama yang terakhir itu Teknik Elektro dan Informatika. Udah dikasih Jadi listnya. semuanya itu kayak berfokus ke teknologi-teknologi gitu lah. Namanya juga Institut Teknologi gitu. Jadi kemarin tuh saya juga di Bandung gitu, sempat main-main ke ITB juga sih, lewat doang sebenarnya. Kan luas banget ya, wajar lah banyak fakultas-fakultasnya. Bahkan punya lapangan sendiri kan ya? Lapangan lari kalau nggak salah ya, deket Sabuga. Bener nggak sih? Iya. Jadi saya kemarin di Bandung dari bulan Juli sampai bulan Januari gitu. Tapi tidak tahu kalau ada anak Satya yang dapat ITB. Soalnya jarang-jarang ada anak Satya yang dapat ITB itu lewat SN. Lewat SN kan Nabila ya? Iya. Gitu guys. Intronya tadi udah ya. Untuk teman-teman yang mungkin masih kekurangan informasi tentang ITB, langsung aja cek website-nya ya. Untuk fasilitas dan daya tariknya sendiri, Nabila apa aja sih di sana tuh? Kalau fasilitasnya sih apa ya? Kayak banyak sih, terutama yang kayak buat mendukung kegiatan mahasiswanya gitu. Kayak misalnya WiFi bisa diakses 24 jam. Terus kayak perpustakaan bisa buat kayak nyari referensi-referensi atau misalnya buat tempat belajar bisa. Terus ada juga yang tadi sarana olahraganya lengkap, ada trek lari, terus lapangan dan lain-lain. Terus ada juga asrama yang kalau misalnya buat anak-anak daerah misalnya kalau belum tahu tempat nyari kosan di mana gitu bisa masuk asrama. Gitu sih. Terus kalau buat daya tarik apa ya? Selain brand, kan kita tahu kalau ITB itu banyak menghasilkan para orang-orang terkenal di Indonesia tuh, kayak almarhum Baharudin Yusuf Habibie kan lulusan ITB kan ya. Terus banyak ya orang-orang di ITB itu terkenal semua. Tuh jadinya teman-teman yang mau masuk ITB tuh fasilitas dan sarana dan prasarana yang ada di sana emang udah lengkap ya adalah. Iya, bisa dibilang lengkap sih. Dan luas, tuh asli luas banget tuh. Saya aja capek gitu. Keliling pakai motor tuh capek juga keliling ITB tuh. Ya, tapi kalau misalnya dibandingin sama kampus-kampus lain mungkin ITB itu bisa dibilang kecil sih, karena cuman jalan aja gitu keliling ITB bisa sebenarnya. Iya, cuman emang karena
Itu kegabung nggak sih tuh sama beberapa tempat belanja tuh, kegabung nggak sih ITB tuh, area ITB tuh di Ya, sekitarannya kan gimana? banyak tempat belanja gitu kayak kopi kalau nggak salah ya, ada tempat Iya, kopi. banyak. Mm. Jadi kayak nge-mix gitu lah ya sama lingkungan yang di sana tuh udah nyatu gitu. Sama ada museumnya nggak sih? Ya, Sorry, kebun binatang, sorry. Kebun, iya di samping di mana ya? di Di sebelah bagian barat deh kalau nggak salah. sebelah hutan-hutan gitu lah. Iya. Gitu cenah. Oke, udah bisa bahasa Bandung kan nih? Belum bisa nih. Nggak bisa. Cuman bisa punten doang nih ya. Terus yang buat ITB tuh unik apa aja lah? Mungkin orang-orang di sana tuh gimana tuh? Kalau uniknya, mungkin dari sistem pembelajarannya sih, karena Hmm. kan kita di ITB itu tahun pertama ada namanya tahap persiapan bersama. Jadi tahun pertama itu kita nggak langsung penjurusan, jadi kayak belajar satu fakultas gitu. Nah terus pelajarannya kayak masih belajar matematika, fisika, kimia, bahasa Hmm. Inggris, olahraga gitu. Nah Kembali ke terus dasar nanti lah ya. di tahun kedua itu baru masuk ke jurusan gitu. Oh Jadi gitu. jurusan cuma 3 tahun, 1 tahunnya lagi itu yang TPB tadi kayak gitu. Oh. Jadi orang-orang yang di luar kayak misalkan SMK pun dapat di jurusan yang mungkin berbeda dengan basicnya diulang lagi jadinya ya. Untuk belajar Iya, jadi basicnya kayak lagi. TPB itu emang tujuannya kayak buat pemerataan gitu kan. Karena Hmm. kan mahasiswa-mahasiswa di ITB itu kan kayak dari seluruh Indonesia gitu. Dan nggak semuanya pas selama sekolah gitu mungkin dapat pembelajaran yang sama gitu. Jadi Hmm. buat memeratakan itu ada diadain TPB kayak gitu. Gitu biar namanya pengetahuan dan basic-basic tuh semuanya tahu gitu, biar jangan nanti pas Ya. masuk ke penjurusannya tuh kagok gitu, saya di mana gitu. Oke, 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 ternyata seru sekali. Terus untuk masuk ITB tuh lewat mana aja sih lah, selain jalan masuk depan tuh kan ada jalan lain nggak? Iya, Apa aja nih cara masuknya nih? kalau penerimaannya itu sekarang ada 3, Hmm. yang SNMPTN, SBMPTN, sama sekarang udah buka mandiri gitu. Hmm. Oh ya sama ada juga kalau nggak salah yang seleksi buat kelas internasional gitu. Tapi Hmm. itu yang kelas internasional buat beberapa jurusan doang, nggak semuanya. Jadi ada kelas internasionalnya juga ya, sama seperti Telkom, terus UB, UI kemarin juga ada sih kelas internasionalnya sendiri. Iya. Dari SB, SN, sama Mandiri ya. Nanti untuk info tanggal dan proses tesnya sendiri kemarin Nabila, oh ya dari SN, jadi tidak perlu tes dong, Iya. langsung masuk saja. Oh iya, ya. Nanti untuk prosesnya tuh nanti kita lampirkan aja linknya langsung di bawah ya untuk yang Ya, Mandiri cek sama. di laman ITB-nya aja Siap. langsung Nanti biar saya lebih jelas dan lebih nanti saya infonya. taruh link di deskripsi di bawah ya. Terus untuk biaya hidup sendiri di Bandung tuh berapaan sih? Kalau saya sendiri kemarin tuh lumayan sih, lumayan hedon soalnya ya. Iya emang kalau bisa dibandingin ya, apalagi dibandingin sama Lombok gitu sama Praia itu bisa dibilang lumayan tinggi. Itu kalau kayak kerasa gitu lebih banyak pengeluaran. Iya, nggak kerasa ya. Mungkin Maksudnya karena dinginnya buat itu buat kita nggak kerasa gitu, kerasa ngemil, kerasa tiba-tiba ya. buat makan aja bisa kayak di atas 50 gitu sehari. Belum lagi buat yang lain-lain. Apalagi kalau buat agak error. Wait. Kenapa koneksi selalu menghalangi saya gitu, kayak mana? Halo? Agak gangguan tadi lah. Oh iya. Halo, udah join lagi. Sampai itu, Ya, sampai 50.000 sehari itu gimana? ya jadi kayak makan aja tuh bisa di atas 50.000 sehari. Terus belum lagi ditambah sama perlengkapan buat kuliah gitu. Fotokopi, buku, Terus skripsi. buat biaya kosan juga emang agak mahal gitu di sana, kayak di atas yang paling murah tuh di atas 500 deh kayaknya. Iya, sekitaran. Saya juga ngekos kemarin 850 kemarin tuh. Itu pun berdua itu.
Iya, itu pun yang 800 kan kayak fasilitasnya masih biasa aja Iya, gitu kan. WC dalam, terus kasur, tapi udah lengkap, lumayan lah. Sekedar buat ini doang kemarin soalnya buat training di ini Dago Pakar, dekat Hmm. Tahura, Hotel Intercontinental Bandung. Capek. Oh, jadi biaya hidupnya ternyata lumayan juga ya. Tapi kalau masalah pengeluaran kan nanti kita bisa atur sendiri lah ya, tergantung orangnya lagi gitu. Nah iya sih, balik lagi Mm-mm. ke masing-masingnya Masing-masing gimana individunya. ngatur keuangannya gitu. Iya, kalau makan apa ya paling murah di sana tuh? Belum kita lagi main-main ke gazebo gitu kan. Aduh, Nah, iya. susah itu, susah ngabisin uang semua itu. Tapi jangan main-main, jangan pernah ke itu, jangan pernah ke shelter Holy Wings tuh jangan. Itu menghabiskan lebih banyak gitu. Udah skip itu harus disensor. Sorry, sorry. Terus untuk ini biaya kuliahnya sendiri di ITB tuh kita tahu pasti pakai UKT ya. Cuman kira-kira tuh UKT ITB tuh sama atau beda sih sama fakultas atau perguruan tinggi yang lain? Kalau UKT di ITB itu yang buat masuk jalur SNM sama SBMPTN itu dia dari 0 sampai 12.500.000. Mm-mm. Terus kalau yang buat jalur mandiri UKT-nya 0 sampai 2 berapa ya? 25 juta Emang. yang tertingginya. Nah, terus kalau buat apa namanya? Kenanya gitu ke masing-masing mahasiswa, jadi pas awal itu kayak semua mahasiswa dikenain rata gitu, UKT yang paling tinggi. Oh Jadi gitu. kalau misalnya masuk lewat SNM sama SBM dikenain 12.500.000. Terus kalau buat mandiri dikenainnya 25 juta. Tapi nanti itu kalau misalnya ngerasa keberatan itu bisa ngajuin subsidi UKT gitu. Jadi kayak nggak harus langsung bayar kayak UKT 12 gitu. juta. Ya. Ada bisa mengajukan. Terus nanti biasanya juga dari ITB-nya tuh kayak pas ngajuin apa namanya? Subsidi UKT itu kayak sering ditawarin beasiswa gitu loh. Jadi banyak juga kayak teman-teman yang jalur mandiri terus mereka ngajuin subsidi UKT, mereka ditawarin bidik misi gitu, terutama yang buat dari daerah. Bagus lah. Gitu. Bidik misi udah dapat full free kan ya kalau bidik misi di sana. Iya. Jadi kayak malah temen itu dia bilang dia kan mandiri gitu, terus dia bilang UKT-nya itu termasuk murah gitu karena emang nggak ada uang pangkal dan bisa dapat UKT 0 kayak gitu. Iya, bagus. Iya, walaupun kedengarannya doang gitu di awal mahal, tapi sebenarnya bayarnya nggak semahal itu gitu. Ada cara untuk membuatnya lebih murah. Asal banyak-banyak cari informasi aja ya, jangan diem aja gitu, bayar segini bayar. Jadi banyak beasiswa sendiri ya untuk di ITB sendiri ya. Iya, banyak banget sih kayak dari apa namanya? Bank Indonesia, terus BUMN, banyak lah ya. Tergantung kelincahan kita sendiri lah mencari penghidupan di negeri rantau gitu kan. Kita tahu Bandung tuh. Asal aja gitu nyari. Bandung tuh lumayan keras. Terus nih lah untuk suka duka selama di Bandung sendiri gimana nih? Apa udah pernah ke Ciwok gitu, ke mana lagi nih? Ke kemana ya? Saya juga udah. Gimana nih? Kalau sukanya apa ya? Paling kayak banyak ketemu teman-teman baru gitu dari seluruh Indonesia kan, macam-macam. Ada yang dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Papua gitu. Jadi kayak lebih banyak kenalan. Terus kayak lebih banyak belajar tentang orang-orang gimana ya, selain orang Lombok lah gitu intinya. Terus enaknya lagi tuh kayak aksesnya di sana gampang kan, kayak mau nyari perlengkapan kuliah gitu gampang banget, nggak perlu kayak online shopan gitu, ada semua di sana. Terus kuliah sih bisa dibilang lumayan murah sih, tapi karena kan emang kadang kayak butuh banyak gitu, jadi ngeluarin biayanya banyak gitu, tapi ya nggak terlalu mahal juga gitu. Terus ya itu tadi aksesnya gampang, mau kemana-mana aja karena kan emang ITB juga di tengah kota gitu ya, jadi mau ke tempat manapun mudah gitu, nggak susah.
Ya itu sih. Terus kalau dukanya palingnya itu tadi karena biaya hidupnya yang agak tinggi. Terus kayak ngerantau gitu, hidup sendiri harus Pertama kali ngerantau lagi ya. sama terus harus lebih mandiri segala macam gitu, harus ngebagi waktu sama kuliah, antara kuliah sama kayak apa ya, kehidupan pribadi gitu pas Kehidupan di kos-kosan. kosan gitu. Itu aja sih. Terus ngekosnya di mana kemarin lah? Ngekosnya kemarin di asrama atau di luar? Kalau saya nggak di asrama sih, ngekos gitu di kosan gitu, nggak masuk asrama. Oh gitu. Tapi lumayan mahal nggak sih kosan di sana tuh? Kalau Nabila kemarin berapaan? Berapa ya? Belasan kayaknya. Iya, 800 sebulan. Oh sebulan 800 sama lah ya. Saya juga sama, cuman jauh dari McD, jauh dari KFC dan Borma. Terus terakhir nih buat orang-orang yang mungkin pingin dan mau ke ITB tuh, menurut Nabila gimana nih? Kenapa kita harus masuk ITB nih lah? Kenapa ya? Nabila sendiri kenapa masuk ITB lah? Simple aja lah. Coba mikir nih. Kalau misalnya kalian pengen ngembangin diri gitu, ngembangin soft skill atau hard skill, ITB itu kayak bagus gitu loh ininya, apa namanya, pembelajarannya, terus juga banyak kayak kegiatan-kegiatan yang bisa membantu mengasah soft skill gitu. Terus kalau misalnya untuk masalah pekerjaan kedepannya juga kayaknya ya terjamin lah gitu kan ya. Karena kayak banyak juga yang bilang dapat kerja kalau misalnya lulusan ITB itu mudah gitu, tapi nggak tahu juga sih. Ya intinya gitu sih. Ya. Karena ITB udah punya nama besar gitu ya. Jadi untuk ke beberapa perusahaan-perusahaan besar gitu melihat lulusan ITB tuh ya udahlah masuk. Gitu. Ya, mungkin gitu sih. Emang harus kerja keras juga sih walaupun udah ada nama. Walaupun ada nama ya tergantung back to personnya lagi. Oke, itu aja sih lah ya. Simple aja sih pertanyaan saya itu, tidak terlalu menguras kepala walaupun ada contekan di sana. Santai. Contekan UKT dong. Oh UKT, Allah contekan UKT. Gak apa santai. Itu aja sih mesti tanyain lah. Sisanya mah ntar lah kita lihat-lihat pertanyaan dari netizen yang budiman. Nah misalkan ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti boleh DM Kak Nabilanya nanti ya, Instagramnya saya taruh di bawah. Boleh nggak sih? Iya boleh. Nah, terus sama Instagram ITB-nya sendiri nanti ya. Nah kita udah wawancara beberapa kampus besar ya, UI, UB, Telkom, Stistan, STMKG. Capek lah. Semoga kedepannya lebih banyak lagi universitas yang join sama kita ya. Oke, thank you very much for joining with us Nabila. Selamat beristirahat, selamat berpuasa, dan semoga cepat sembuh. Kalian semua yang dinonton ini jangan lupa untuk like, comment, subscribe ini. Thank you. I'm Salman Alam and see you the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.